Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil isa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai pengajian kitab Bulughul Maram pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga siapapun di antara umat Nabi Muhammad SAW dan saudara kita yang terkena musibah, terkena bencana, terkena sakit, segera diberi sembuh dan diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapapun di antara kita yang meninggal dunia, daripada leluhur-leluhur kita, daripada saudara kita, diberi husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi, amin amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita telah sampai pada bab dari kitab Bulughul Maram tentang sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya terkenal dan sangat sahih, di mana orang yang mau melakukan sholat dengan berjamaah, dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Ada yang mengatakan 25 derajat daripada dia melakukan sholat secara sendirian. Kemudian apa sih pengertian jamaah itu? Al-jama'atu lughatan ta'ifah, yaitu adanya satu pepantan, satu gerombolan. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, faltakum ta'ifatum minhum ma'ak wa kadzalika wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Nah, secara syariat pengertian jamaah itu adalah radbu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Jadi mengikutinya sholatnya makmum kepada imam, itulah pengertian dasar dalam fikih, yaitu hukum sholat berjamaah. Adapun fadilah-fadilah melakukan sholat berjamaah telah para ulama sebutkan di dalam kitab-kitab mereka. Misalnya Syekh Zain bin Semih di dalam kitabnya mengatakan al-'ijku wan najatu minan nar. Orang itu kalau ahli dan istiqomah sholat berjamaah, maka akan dijamin tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Hasan Al-Khobui di dalam kitabnya mengatakan man shalla sholatal jamaah, barang siapa orang yang sholat dengan berjamaah, falahu khamsat asya, maka orang tersebut akan mendapatkan 5 keutamaan. Salah satunya adalah yaitu yadkhulunal jannata bila hisabin wala adzabin. Salah satu dari 5 tadi, dia akan masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ada fadilah yang lain, yaitu apa? Bariun anil fakri. Orang tersebut tidak akan sekali-kali diberi fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu kok istiqomah, semangat, senang sholat berjamaah, maka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan kekurangan rizkinya, tidak akan fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-salamatu minan nifaq. Dikatakan al-munafiqu la yashhadu al-atamata was-subhi. Ini ada beberapa riwayat memang. Tapi intinya sama. Ciri-ciri orang munafik itu dia selalu malas untuk melakukan sholat isya dan subuh. Ada yang mengatakan wagil asar dan subuh. Jadi ciri-ciri orang munafik. Maka ketika kita istiqomah sholat berjamaah, apalagi di masjid mukmin ini ada jamaah sholat subuh, itu ada pengajian, insya Allah seluruh daripada masyarakat sini dihindarkan dari sifat munafik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, qabulus sholah. Nah, niki qabulus sholah niki dalilnya ada di dalam kitab Kifayatul Azkiya wa Minhajul Asfiyah. Dikatakan ketika orang melakukan sholat berjamaah,
kemudian imamnya telah membaca bacaan sholat dengan fasih, dengan mujawwad, dengan mujkin, maka seluruh jamaahnya andaikan ada yang belum sah akan ditarik dan dianggap sah oleh Allah, diterima jamaahnya oleh Allah. Kenapa? Karena imamnya sah sholatnya. Kalau tidak sah, makmumnya salah satu ada yang sah, maka seluruh sholatnya dianggap sah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang ketiga dikatakan di dalam kitab Kifayatul Atqiya oleh Imam Nawawi, andaikan seluruh orang yang sholat di situ memang belum belajar agama, belum belajar ngaji, bacaan Qur'annya banyak yang keliru, tapi softnya lurus, lurus. Yang penting lurus, nggak harus rapat, lurus. Syukur-syukur rapat kalau tidak ada pandemi. Maka orang yang sholat berjamaah dan softnya lurus akan diampuni semua dosanya oleh Allah, dan orang yang di sholat tersebut pasti sholatnya dianggap kabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita melihat di Masjid Al-Mu'minin ada hitam-hitamnya, ada softnya, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, al-ajrul azim, akan mendapatkan pahala yang besar. Di dalam kitab Durratun Nasihin bahkan dikatakan sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Ada yang mengatakan sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendirian dibanding sholat sendirian selama 40 tahun. Ada yang mengatakan bertahun-tahun. Itu karena kemuliaan dan keutamaan sholat berjamaah. Maka dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, salah satu dari 5 hal yang harus dilakukan oleh seorang thalib ilm. Jenengan kok pengen hatinya selalu cinta dengan majelis ilmu, jenengan pengen anak turunnya selalu dimudahkan oleh Allah untuk datang di majelis ilmu, kunci utamanya adalah orang tuanya istiqomah melakukan sholat berjamaah. Nak wong tuwa niku seneng sholat berjamaah, anak ini lho Pak, niku bakal dipun paringi gampil kalih Gusti Allah dalam semua urusan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Niki salah satu keutamaan sholat berjamaah. Makanya jenengan nggih mboten saheran. Anak kiai mboten patek ngaji, mboten patek tenanan mondoke, biasa mondoke, tapi nggih pulang-pulang alim, bisa ngajar kitab hafal Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang tuanya yang selalu istiqomah melakukan sholat dengan berjamaah niki. Kemudian yang keenam, daf'ul waswas wal hifdzu minasyaiton. Orang itu kalau sholatnya berjamaah akan dihindarkan oleh Allah dari sifat waswas dan syaitan. Nah kemudian adapun sholat berjamaah di sini itu memiliki syarat-syarat. Yang pertama tentu ada, yaitu Allah ya'lamal ma'mumu budlana sholati imamih. Makmumnya tidak boleh tahu atas batalnya imam. Jadi jenengan sholat bangkit tenggene satu masjid besar, imamnya batal, imamnya itu bawa najis, jenengan bareng ngoten terus tindak. Ternyata imamnya tadi, ya Allah saya ternyata bawa najis. Apakah makmumnya berdosa? Tidak. Selama jenengan tidak tahu kalau imamnya batal, sholatnya tetap dianggap sah. Selama jenengan tidak tahu bahwasanya imamnya itu adalah batal, maka sholatnya makmum tetap dianggap sah niki. Tapi nak jenengan pirsa, wah ternyata jadi habis sholat terus diumumkan pengumuman bahwa sholatnya saya tadi batal. Kenapa? Ternyata di baju saya ada najisnya, maka seluruh jamaah harus diulangi lagi sholatnya. Niki menurut jumhur. Maka enten pendapat yang mengatakan tidak perlu diulangi, itu adalah pendapat Imam An-Nawawi. Memang ada 2 pendapat, tapi hampir semua mazhab mengatakan bahwa wajib diulangi karena imamnya batal, makmumnya juga ikut batal. Tapi Imam Nawawi ngendika tenggene kitab di dalam kitabnya Al-Mukhtar, beliau mengatakan bahwa ketika imamnya batal, makmumnya sah. Kalau sudah kadung salam, maka makmumnya tidak perlu mengulangi lagi. Niki pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Mukhtar. Nah niki ya ada perbedaan pendapat lagi. Yang kedua, Allah yaqtaqidal makmumu wujuba qada'is sholati 'alal imam. Syaratnya berjamaah niku Pak. Jenengan ketika bermakmum dengan imam itu jenengan yakin bahwa semua yang dilakukan imam itu adalah semuanya benar. Jenengan kok ragu-ragu,
tadi kayaknya imamnya tuh Fatihahnya kurang, an'amta itu keliru, amta keliru kayaknya tadi, kayaknya ragu, jenengan wajib mufaraqah, wajib menyendiri. Maka makmum harus yakin bahwa semua yang dilakukan imam itu adalah sah. Nah, mboten sah, namun ragu-ragu, maka harus sholat sendiri. Yang ketiga, alla yakunal imamu ma'muman. Makmum tidak boleh menjadi imam. Imam tidak boleh menjadi misalnya kula sholat jadi imam, kemudian di belakang saya ada yang makmum. Ternyata ada orang bermakmum kepada makmum, maka tidak sah sholatnya. Tapi menawi makmum betul apa? Misalnya tadi ada yang masbuk, misalnya sholat kalih kula masbuk, dia masih 2 rakaat, kemudian ada orang yang bermakmum pada dia, boleh. Kemudian kan sana masbuk terus betul apa? Seperti itu menurut Imam Romli betul apa? Walaupun nanti kalau ada yang mengatakan tidak boleh, itu adalah mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar. Cuman nak di Indonesia rata-rata kiai-kiai itu menggunakan pendapat Imam Romli berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tunggal, Pak. Ini kudu dijelaskan fikihnya oleh para ulama madzhab 4 itu seluas tadi. Kurs tunggal hadis. Allah yakunal imamu ummiyan. Imamnya mboten asal ummi. Makanya milih imam, masya Allah. Selama kula niku terlambat, maksudnya terlambat jamaah mriki, imamnya selalu bagus-bagus. Alhamdulillah. Insya Allah napa namanya sholatnya Masjid Al Mukmin niki sah semuanya, insya Allah sah. Lah imam niku tidak boleh ummi. Lah ummi niku napa sih pengertian ummi? Ummi itu ayyakunal ummiyu imaman aratta au al-ghus al-fam illa idza kana ma'mumuhu mislah. Jadi tidak mampu mengucapkan satu huruf dari Fatihah, itulah maksudnya ummi. Jadi jenengan kok mboten mampu matur ain, jenengan itu pelo mboten mampu membaca ain, maka jenengan tidak boleh menjadi imam daripada makmum yang mampu membaca Fatihah dengan benar. Jadi ummi tidak boleh menjadi imamnya makmum yang bisa membaca Fatihah dengan benar. Niki aturan. Kecuali kok sami-sami ummi, imamnya ora Fatihah fasih, makmumnya mboten Fatihah fasih, maka mboten apa-apa. Nah niki makane bagi yang sepuh-sepuh nggih, bagi yang sepuh, sebenarnya sing matur kula kan mboten napa-napa, kula mboten tiyang mriki. Bagi yang sepuh-sepuh kok rumangsa bacaannya sudah agak-agak beda, mending sing muda-muda niku diaturi. Bahkan di pondok di tempat kula nggih ngoten, kakek kula mundur, Pak D kula maju, Pak Lek kula, abah kula maju. Di Al-Mu'ayyad juga begitu, yang ngimami kula. Dan niki kenapa? Karena syaratnya imam itu bacaannya harus benar-benar yang benar di dalam baca Fatihah. Yang penting Fatihah. Cara maca takbir, cara maca liyane mboten Fatihah fasih mboten napa-napa. Tapi sepenting Fatihahnya harus benar. Nah, kemudian al-fadh alladzi yubdilu harfan makanan harfan. Misalnya ada orang membaca ihdinas syirat pakai shad, mboten saged. Nggih mboten sah dados imam. Ihdinas syirat pakai sin terus, mboten saged pakai shad. Atau bisanya pakai shin, enggak boleh. Dia enggak boleh jadi imam. Imam itu harus yang fasih. Contohnya membaca alhamdu. Tapi tiang niki mboten saged macane alhamdu. Hak jadi ha niku mboten sah. Hamdun niku hamdun niku maknanya jauh nanti, maknanya buruk sekali. Tapi kalau hamdu itu maknanya pujian. Kemudian tidak boleh imamnya niku tam-tam. Tam-tam niki kan namung bahasa Arab mawon. Tam-tam niku Kanjeng Nabi niku mboten milih imam sing tam-tam. Tam-tam niku no, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim jadi blibet. Niku mboten angsal jadi imam. Tae kedobelan an'am teta kan kadang-kadang wonten. Makane perlune wonten ngaji bersama-sama, ngaji Quran bersama-sama. Nah ngaji Qur'ane disimak kadang-kadang pun sepuh pekewu nggih, ngajine bersama-sama. Ustadznya membaca, di antara bapak-bapak yang paling fasih membaca, kemudian menirukan jamaahnya. Yang kelima, alla yaktadiyar rajulu bimra'atin aw khumsa.
tidak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan atau banci. Nah, ini makanya di sini ada beberapa gambaran. Yang pertama, qudwatu rajulin bi rajulin boleh. Nah, seorang laki-laki bermakmum kepada laki-laki boleh. Seorang perempuan bermakmum pada laki-laki boleh. Banci bermakmum kepada laki-laki boleh. Nah, kemudian perempuan bermakmum kepada banci boleh. Banci ini apa banci? Man lahu alatur rajuli wan nisa. Orang yang punya dua alat kelamin niku namanya banci. Dia alat kelamin laki-laki maupun perempuan, atau sama sekali nggak punya alat kelamin, niku banci. Ada orang nggak punya zakar, nggak punya farji, itu namanya banci. Nah di sini kan ihtimal, makanya di dalam pendapat 4 mazhab itu seorang perempuan boleh bermakmum kepada banci, betul apa? Kemudian yang kelima, qudwatu mra'atin bi mra'atin. Perempuan boleh bermakmum kepada perempuan. Kapan sih Pak orang boleh jadi imam niku? Setelah tamyiz. Jadi misalnya ibu-ibu gak ada putra sing umure nembe 7 tahun, tapi pun saged salat, 8 tahun pun saged salat, maka dia berhak menjadi imam panjenengan, berhak. Nah, tidak boleh ya, dengan menjadi imamnya anak yang sudah tamyiz, sudah bisa sholat dengan benar. Adapun sholat-sholat yang tidak sah, 1, laki-laki bermakmum kepada perempuan. 2, laki-laki bermakmum kepada banci, mboten asal. Yang ketiga, khunsa, banci bermakmum kepada perempuan. Karena banci ini kan ihtimalnya laki-laki atau perempuan. Jangan-jangan dia laki-laki aslinya, maka tidak boleh. Kemudian banci bermakmum kepada banci juga tidak boleh. Niki bab tentang yaitu syarat sahnya jamaah. Yang berikutnya adalah syarat sehatnya, syarat sahnya melakukan yaitu sholat berjamaah. Yang pertama adalah Allah yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqif. Ini dulu pernah kula singgung. Tidak boleh makmumnya lebih depan daripada imamnya, betul asal. Kalau berduaan Pak, niku makmumnya di sebelah kanan, kakinya mepet. Kalau berdua saja kakinya mepet. Sing mepet ampun pucuki. Nah, mepet pucuk niku memang kula dereng nate kepanggih riwayat sing sahih. Mesti hadisipun. Sedangkan Kanjeng Nabi niku kalih sahabat niku akibnya yang nempel. Akib niku niki lho. Akib niku pinggir-pinggir niki akib niki. Ngapunten niki akib naminipun. Niki akib. Jadi yang nempel niku akibnya, bukan pojoknya seperti ini. Maka di Timur Tengah hampir tidak ada. Kalau teng Yaman itu yang nempel akibnya, yang nempel pucuknya itu baru di negara Indonesia. Kalau nganu nggih mboten napa-napa daripada gang-gang rodok mending nempel. Jadi akibnya nempel. Nah, misalnya ngeten, niki jari jemarinya makmum, ini jari jemarinya imam. Sing penting tungkae niku lebih belakang daripada makmum. Paham ya? Sementing tungkaknya lebih belakang. Misalnya tungkaknya lebih belakang, tapi jari jemarinya lebih panjang daripada imam, betul apa-apa. Misalnya imam ini ku jari jemari memang sikile rada cendek. Akibnya napa tungkae makmum sudah di belakang imam, tapi jari jemarinya makmum lebih depan daripada imam, betul apa-apa. Karena dobitnya niku akib, batasnya itu adalah akib. Karena Kanjeng Nabi kalau sholat itu akibnya umat, akibnya sahabat itu di belakang daripada Kanjeng Nabi. Kemudian niki ada khilaf, ada perbedaan pendapat nggih. Ulama Mesir memahami akib itu ada perbedaan. Nah, cara ulama dari Yaman, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami niku yang namanya akib itu ya dua-duanya. Maksudnya misalnya niki imam, dua kakinya imam di sini. Misalnya niki tungkae kula teng mriki, kemudian tungkak kula sing setunggal teng ngajeng. Jadi kakinya itu dua ngeten. Napa namine? Sholatnya begini. Jadi sholatnya begini. Satunya di depan, satunya di belakang. Imamnya di tengah-tengah. Lah, niki nak cara Imam Ibnu Hajar batal sholatnya. Kenapa? Karena walaupun hanya salah satu tungkaknya itu lebih depan dari imam, sholatnya batal. Cuman dari hadis yang sama
Imam Romli, ulama Mesir, ulama Azhar, itu memahami berbeda, bahwa yang dimaksud akib itu ya kedua-duanya. Kalau cuman lebih ke depan salah satu, maka sholatnya tetap dianggap sah. Ngeten Pak nggih, niki ada dua pendapat antara Azhar dan antara Yamah. Yang satu ya tidak sah itu kalau dua-duanya lebih depan, tapi yang satu mengatakan ya salah satu saja yang lebih depan daripada imam, sholatnya dianggap tidak sah. Kemudian dipun ngendikaken ya punika adapun sholat itu yang paling afdol niku urut-urutanipun, yaitu yang paling belakangnya imam itu adalah seorang laki-laki. Tentu urutannya nanti sesuai dengan urutan imam. Urutannya yang paling belakang itu ya sesuai dengan, yaitu urutannya seorang imam. Yang paling berhak menjadi imam itu adalah ar-ratib alladzi min kibaril hakim, orang yang menjadi penguasa di tempat tersebut. Iling-iling, orang yang paling berhak menjadi imam, paling afdal itu adalah penguasa tempat tersebut. Niki jumhur nih, 4 mazhab gak ada perbedaan pendapat. Alhamdulillah ketika TGB dipun suwani kali Pak Jokowi, diparani kali Pak Jokowi yang menjadi imam, TGB menjadi makmum. Niku viral tengene internet nih. Niku terus dihujat, oh Jokowi itu bisa apa gini-gini. TGB kan doktor tafsir. Kalau nanti kepanggil kalian TGB ngisi tengene Al-Mu'ad Tuan Guru Bajang, doktor tafsir Azhar. Ya, karena beliau paham, maka beliau menjadi makmum. Karena di dalam ilmu fikih, yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang menjadi sahibul wilayah, pimpinan daripada wilayah. Indonesia kan miliknya, pemimpinannya Pak Jokowi, maka yang berhak menjadi imam Pak Jokowi, seperti itu. Walaupun TGB ini hafal Quran 30 juz misalnya. Yang kedua adalah yaitu summal afqah. Nak mboten enten misalnya pemimpin kita, Pak Wali Kota, Pak Gubernur niku mboten patek, mboten saged maca Quran, maka yang paling faqih, yang paling ahli fikih yang menjadi imam. Misalnya Pak nggih, tenggene masjid niki ada 4 orang. Satu menguasai madhab Syafi'i, satu menguasai madhab Syafi'i dan Hambali, satu menguasai madhab Hanafi, Hambali, Maliki, yang satu 4 madhab dikuasai. Walaupun 3 ini hafal Quran, yang ini cuma hafal juz amma, maka yang paling menguasai fikih inilah yang berhak menjadi imam. Paham Bang nggih? Logikanya apa? Kenapa kok ijtihadnya madhab para ulama itu dari hadis tadi, kemudian ulama afqah yang paling ahli fikih yang jadi imam? Karena ketika terjadi batal-batal, beliaulah yang paling menguasai hukum sholat. Niki alasanipun para ulama 4 mazhab. Kemudian summal akra, dipun pilih sing paling fasih bacaanipun. Ada 4 orang fasih bacaannya, yang paling fasih. Ini juara tingkat provinsi, ini juara tingkat nasional, internasional. Pilih yang internasional, mestinya lebih fasih. Nak podo-podo fasih, maka dicari yang paling menguasai banyak bacaan qiraah. Mbah Yai ini, Kiai yang ini tuh menguasai ya hafal 30 juz, cuman hanya menguasai 1 bacaan qiraah. Yang satu ini hafal 1 juz, cuman menguasai qiraah sab'ah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ziratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah qiraah sab'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qala kuli walal akhiratu khairul laka minal uli. Ini namanya qiraah sab'ah. Biasanya ngaji ngeten iki napun hafal 30 juz ngilangi. 30 juz yo mumet e hafal qiraah sab'ah. Nggih. Nak misalnya imamnya beberapa 3, yang satu 30 juz, 1 juz tapi sab'ah, utamakan yang sab'ah. Nak saniki podo-podo nganu nggih, dipilih sing hafalan Qur'annya paling banyak. Niki
Sumal aurok, terus dipilih sing paling resikan. Sing paling resikan klambine. Wah, domba yai yang sana, kiai yang sana itu 3 hari sekali cuci baju. Kiai B 2 hari sekali cuci baju. Ah, ini resikan, lebih resikan ini. Pilih yang paling resikan. Aurok. Summa sabiqu ilal hijrah au ahadu abai. Nak podo-podo resikane dipilih yang lebih lama masuk Islam. Pak lebih lama masuk Islam. Kamu nganu Pak Ustadz jenengan balik umur pinten? Wah, kula balik umur 10 tahun. Sekarang umurnya pinten? 30 tahun. 20 tahun belum masuk Islam. 20 tahun dihukum Islam. Lan jenengan, waduh kula niku umure niku 31, tapi balik kula 12 tahun. Wah, berarti nembe 19 tahun. Walaupun lebih tua ini, tapi kan Islamnya lebih lama ini, maka utamakan yang lebih lama di dalam Islam. Amin. Ngaten. Ngali. Kemudian summa sabiqu ilal Islam. Kalau sama-sama lama Islamnya ya dicari yang lebih dicari yang lebih dahulu masuk Islam. Sami-sami mu'allaf nggih. Summan nasib nak podo-podo solehe, podo-podo apal Qur'ane dicari yang nasabnya paling bagus. Wah, ngapunten Mbah Yai yang Kiai A itu anaknya Khotib Utorik, anaknya pembegal. Kiai B niku anake ustad ya, pilih Kiai B. Podo-podo apal Quran. Paham? Niki tenggene kitab Hasyiah Quduri wonten. Nggih. Maka dicari yang nasabnya jelas. Makanya nasab niki penting, Pak. Jenengan niku nak saged pirsa nasabipun. Pirsa nasabipun. Enten sing apal nasabipun mboten? 5 ke atas, 5 ke atas. Apa lagi? Biasanya nak pun mlebet keraton niku penak. Jenengan pun mlebet keluarga keraton niku mesti sampai Nabi Adam alaihis salam. Wong Solo kan mboten. Nggih. Summa hasanul dzikri. Nak mboten enten nak padha-padha saleh napa padha-padha eleke dicari yang paling bagus dan semangat zikirnya. Mbah Yai niku lho. Niku nak teng dalan niku zikir tok, istighfar tok. Nah, pilih yang ahli zikir. Summan nadhifus shaum, summan nadhiful badan, nah niki summan nadhiful badan. Nak padha-padha ahli zikir dicari yang paling wangi badannya. Mbah Yai ngapunten jenengan sedinten mandi ping pinten? Saya sehari mandi 3 kali. Jenengan mandi ping pinten? Kula sehari mandi 2 kali. Pilih yang 3 kali. Ngeten. Niki aturanipun ulama mazhab. Summa hasanus sauti, kemudian dicari yang suaranya lebih bagus. Summa hasanus surah. Nak podo-podo niki. Nak podo-podo suarane niku apik, nak podo-podo apal Quran niku didelok imame. Imame niku sing luwih ganteng sing pundi? Nak podo-podo ganteng niki teng kitab Lintu nggih, teng kitab Lintu tenggene Hasyiah Bujairumi al-Khatib niku wonten tambahan panjenenganipun Imam Bujairumi, maka dicari yang istrinya lebih cantik. Loh, niki mboten guyon saestu teng kitab niki. Dobitnya karena kasratus sahwah. Karena ketika istrinya imam itu lebih cantik, tentu dia ketika memandang istri tetangganya itu enggak syahwat. Nah, niki dosane sithik. Beto nak kiyaine imame ora pati ayu bojone kan lirak-lirik bojone itu, bojo tanggo terus. Nah, niki napa namine menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i nggih. Sumastawa akra nak padha-padha saleh, padha-padha niki nggih dipun undi. Niki aturanipun para ulama mazhab kaya ngoten niku. Jadi ngoten niku. Kami kebanyakan kan kalau menemukan imam itu dicari hafalan dan suaranya. Karena kalau suara baru kayaknya nomor sekian banyak banget. Nggih. Terutama malah penguasa tempat. Penguasa nggih. Presiden, gubernur, sampai RW RT juga. Nggih, diutamakan. Ini Pak RT yang paling berhak untuk menjadi imam. Pak RT ini sinten niki? Bacaan dan hafalan tadi mau bawa-bawa ya. Nganu, tapi memang begini Pak.
rata-rata pejabat itu juga tidak sempat untuk belajar, sehingga pejabat-pejabat itu tidak semuanya fasih di dalam membaca Al-Qur'an. Kebetulan mawon rencang kula namine Ustadz Mudakir niku riyen rutin moro teng daleme Pak Jokowi kangge ngajar ngaji. Pak Jokowi niku gadah guru privat namine Ustadz Mudakir. Niku setiap hari ngajar Pak Jokowi sampai beliau menjadi gubernur nggih, kondur teng kene Jakarta. Jadi kebetulan saja bacaan Qur'annya walaupun tidak benar-benar jos tapi kan paling tidak sesuai dengan ini. Menurut beberapa kiai yang mendengar bacaannya beliau tidak salah begitu. Nah, cuman menawi di daerah sini kok dicari yang bacaannya lebih bagus, dicari yang baca suaranya lebih banyak hafalannya, nggih mboten napa-napa. Itu kan tadi bahasanya yang lebih afdol. Umpami kok mboten ngoten niku nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ada pertanyaan yang lain? Nggih. Itu yang urut-urutannya tetap afdal yang mana kalau seperti itu? Yang lebih afdol ya yang paling atas tadi. Paling atas ya? Pemimpin tadi pemimpin, nak mboten enten nggih hakim, nak mboten enten nggih orang yang paling afqah, ahli fikih. Memang salat itu kan urusan fikih, mboten urusan bacaan Quran. Bacaan Quran sak cekape mawon. Salat niku urusan fikih nggih. Makanya ahli fikih ya menentukan itu. Ngaten al-afqah wal awra itu lebih diutamakan. Kemudian wama hiya mansyurah ayyakunal majrur hurran. Kemudian syaratnya bermakmum niku Pak, ayya'lamal makmumun tiqalatil imam. Makmum niku kedah pirsa gerak-geriknya imam. Nak mboten pirsa lewat mata, maka pirsane pun lewat suara. Harus mendengar, harus itu. Pramila ketika jenengan sholat seperti ini, nah bagaimana hukumnya menggunakan mukabirus saut seperti ini? Cara Syekh Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili tenggene kitab syarah Yaqutun Nafis, mukabirus saut pakai speaker itu sudah dianggap cukup. Ini jenengan ketika mendengar khutbah misalnya, yang mendengar itu harus 40 orang menurut Imam Syafi'i, ada yang mengatakan 50 orang, ada yang 60 orang, maka pakai speaker sudah cukup. Betul napa? Gerak-geriknya imam harus bisa dilihat. Nak boten saged mirsani, minimal jenengan saged mirsani tiyang sing mirsani gerak-geriki imam. Ada jar majrur di sana, ada khalifah. Yang ketiga, an ayyan wal ma'mumu qudwata awil jama'ata awil ma'mumiyah. Makmum harus berniat menjadi makmum. Ini jenengan usolli fardhul asri, usolli fardhul maghribi salah sarakatin makmuman. Itu harus, makmuman harus. Nah, cuman kagem imam tidak harus. Cuman di dalam kitab Kifayatur Rohib, kalau imam tidak berniat menjadi imam, dia tidak akan mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Kecuali dalam 4 sholat. Dalam 4 sholat niki imam wajib niat jadi imam. Sholat satu yaitu sholatul jumu'ah, sholat Jumat. Sholat Jumat itu wajib. Jadi hampir semua kitab kula waca sami. Maksudnya hampir semua kitab saya baca sama. Karena saat itu memang Rasulullah mencontohkan. Yang kedua mu'adah, sholat sing diulangi malih. Kalau nggak salah bulan kemarin kita menyampaikan bahwa misalnya ada yang bertanya, istri saya itu sukanya sholat di rumah. Bagaimana solusinya biar istri saya tetap bisa sholat berjamaah? Jenengan tetap sholat di masjid berjamaah. Nanti ketika pulang sholat melih tapi menjadi imam daripada istrinya. Itu namanya mu'adah. Sholat mu'adah itu, i'adah itu imamnya harus niat menjadi imam. Atau menggunakan dalil kedua bahwa Rasulullah SAW itu ndawuhi untuk melakukan nasroh, melakukan menolong orang yang sholat sendirian biar dia sholatnya tidak sendirian. Jadi jenengan sholat kalih jamaah kuata, terus wah itu kok ada orang baru wudu nggak ada temennya, jenengan sholat melih mboten napa-napa. Itu adalah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Kifayatur Rohib tentang hadis sholat berjamaah niki. Yang ketiga wal mutaqaddimatu fil matar, sholat jamak karena hujan. Niku wajib imamnya sholat menjadi imam. Sholat jamak karena hujan boleh Pak, dengan syarat satu jamaknya jamak takdim. Kedua hujan itu deres
mulai dari takbiratul ihram salat pertama dan tahiyat daripada salat pertama, serta takbiratul ihram salat yang kedua. Setelah takbiratul ihram salat yang kedua, meh mboten hujan mboten napa. Jadi salat jamak hujan niku mboten napa-napa. Yang ketiga, jamak mboten asal qasar. Niki. Nah niki. Yang keempat, ayat ta'adza ingda hudurih, hujannya itu lebat sehingga nak jenengan teng masjid itu menjadikan sebab badannya basah kuyup, kira-kira begitu. Niki dobitnya seperti itu. Nah, sholat berjamaah ketika motor itu diperbolehkan, tapi di masjid atau di tempat yang rame, ngoten. Jadi kula nggih ngoten, kalau enten udan niku nggih sholatnya jamaah. Kalau ngaji teng Masjid Agung misalnya, wah hujan dumures, nggih mohon sholatnya saya di sana jamaah sama Ustaz Rahmat atau Ustaz Alif seperti itu. Asalkan takbiratul ihram sholat yang pertama itu maghribnya itu hujan deras, salamnya maghribnya hujan deras, isyaknya takbiratul ihramnya itu adalah hujan deras. Masalah setelah itu enggak hujan betul napa-napa. Paham ya? Salat ini tapi imamnya wajib salat menjadi imam, wajib niat menjadi imam. Yang keempat, wal manduratu jamaah, orang yang salatnya nazar akan melakukan dengan berjamaah, maka dia wajib imamnya niat menjadi imam. Sebelum menuju syarat yang keempat, ada pertanyaan? Badan. Syarat yang keempat, ayatawaffaqa nadmu sholaatihima. Salatnya imam dan makmum harus muwafaqah. Mboten asal misalnya imamnya salat istisqa, kleru. Imamnya salat gerhana, makmumnya salat biasa, mboten asal. Nih, imamnya salat mayit, makmumnya salat zuhur, mboten asal. Nah, mboten iki. Mboten sah. Perjalanan kan ada orang yang sholat sunnah tapi tiba-tiba ada orang makmum sholatnya sholat wajib nih. Menurut ini ada dua pendapat. Menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam jumhur semua madhabnya, karena tekstual hadisnya itu tidak menyebutkan bahwa sholatnya wajib dengan wajib dan sunnah, maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat selama nazomnya sama mboten napa-napa. Misalnya jenengan sholat sunnah ba'diyah isya, makmumnya sholat wajib betul napa-napa. Menurut Imam Asy-Syafi'i. Cuman ada madhab. Kalau Hambali mengatakan tidak boleh. Hambali itu ya harus sama-sama wajib atau wajibnya dimakmumi yang sunnah. Nah, sing wajib bermakmum pada sunnah betul asal. Jadi makanya kadang-kadang kalau nate Masjid Nurul Huda UNS ketika ada plok-plok mboten terus ngeten, berarti dia tidak mau menjadi imam. Mungkin madhabnya Hambali. Cuman madhabnya Imam Asy-Syafi'i yang kita pakai di negara kita itu Syafi'i kebanyakan diperbolehkan. Nah, hampir 153 ulamanya mengatakan boleh dari pemahaman hadis tadi bahwa bermakmum beda sunnah dengan fardu mboten napa. Paham nggih? Memang di sana. Tapi nek saya mengatakan tidak boleh, betul saya kaget. Memang ada madhab yang mengatakan tidak boleh. Terus yang kelima, alla yukhalifal makmumul imam fi sunnatin fahishatin mukhalafah. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam dalam sunnah-sunnah yang mukhalafah. Contohnya ngeten, imamnya baca tahiyat awal, makmumnya kok mboten maca tahiyat awal, maka makmumnya batal salatnya. Imamnya doa kunut, makmumnya mboten doa kunut mboten napa-napa, tapi tidak boleh mendahului, diem saja atau ikut amin-amin mboten napa-napa. Ya, ngoten. Niki imamnya itu sujud sahwi, kan sunnah nih. Lah makmumnya mboten sujud sahwi, batal salatnya. Harus ikut sujud sahwi, paham ya? Imamnya sujud tilawah. Misalnya fasjudun, misalnya ada ayat tentang sujud, ayat sajadah. Imamnya sujud tilawah 2 kali. Makmumnya wajib sujud tilawah. Karena mboten nderek sujud tilawah, makmumnya batal niki. Jadi makmum tidak boleh membedai imam dalam sunnah yang mukhalafah, yang menjadikan gerakannya berbeda. Ngoten. Harus ikut sujud sahwi, harus ikut. Kecuali malah ngeten, misalnya imamnya kok tadi lupa nggih, imamnya itu tidak membaca tahiyat awal karena lupa. Kemudian imamnya ternyata enggak sujud sahwi, mboten sujud sahwi. Langsung salam. Makmum disunahkan sujud sahwi karena sahwinya imam.
makmum disunahkan sujud sahwi karena lupanya imam melakukan salah satu kesunatan sholat. Gerakannya malah nggak ikut imam. Nganu karena sudah salam, Ada pengecualian di sana. Jadi sesamanya setelah salam. J. Nah niki kan ada perbedaan, misalnya Imam Maliki itu kunutnya itu sebelum ruku. Imam Maliki sahwinya setelah salam. Ada perbedaan pendapat. Cuman ya kita mengikuti yang umum-umum saja. Jenengan ikut yang umum-umum dipakai di Masjid Al-Mu'min iki sing pundi sing biasa. Yang ketujuh, ini masih satu lagi. Yang keenam ayyuta bi'ahu fa in takhallafa anhu, harus mengikuti gerakan imam. Ketika makmum itu sengaja terlambat atas gerakan imam, maka makmum sholatnya batal. Berapa? 2 kali gerakan. 2 kali gerakan. Misalnya jenengan ruku, imamnya kan itidal langsung sujud. Jenengan ruku kok nggak segera itidal mengikuti imam. Imamnya sudah kadung sujud, maka sholat jenengan batal karena ketinggalan 2 rukun. Kecuali nanti ada 12 keadaan yang mana orang itu dimaafkan ketinggalan 3 rukun besar. 1, makmumnya niku batiul harokah, gerakannya halus banget, buntuwo biasa. Jadi misalnya sholat taraweh ala Jawa Timuran, Allahu Akbar, sami Allah, waduh, sholat taraweh ala Monterjet. Ini kan cepet banget kan. Tenggene pondok mantenan niku sholat tarawih 20 rakaat Pak. Niku cuma 7 menit, bayangkan 7 menit. Asalkan tomakninah mboten napa-napa. Tomakninah sepenting Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah. Jadi jenengan cek Allahu Akbar subhanallah, Allahu Akbar subhanallah. Jadi ini kalau berhentinya mengikuti tangan saya masih sah. Karena tomakninah itu adalah diam dengan kadar subhanallah. Masalah subhan rabbiyal a'la kan sunnah mawon nggih, mboten dibaca mboten napa. Masalah surat-suratan kan sunnah, mboten dibaca mboten napa. Kalau pertanyaannya sah atau tidak ya seperti itu. Tapi pertanyaan afdal apa tidak lah itu. Nah, kalau nderek Yaman mawon, di Yaman itu Pak salat tarawih mulai ba'da isya. 1 rakaat kadang-kadang ya 1 juz, 2 juz, sak rakaat sak juz. Mumet jenengan. Nah, ngeten, yang terakhir, ketika makmum niki batiul harokah, nanti minggu depan akan kami jelaskan untuk yang 11 yang lain, maka dimaafkan sampai ketinggalan 3 rukun besar. Imamnya ruku Allahu Akbar, sami Allah, makmumnya aduh bangkeane pegel, Allahu Akbar. Terus sampai sujud, kemudian itidal, kemudian sujud mulai sampai ngadeg. Lah niki mboten napa-napa. Paham nggih, Pak? Jadi kalau dalam posisi memang jenengan sampun sepuh banget, dimaafkan asalkan sebelum imam itu berdiri dari sujud yang kedua, makmumnya sudah berdiri dari ruku. Paham nggih? Jadi dimaafkan khusus untuk orang-orang. Nanti ada 11 yang lain insya Allah akan kita sampaikan 2 minggu lagi. Ada pertanyaan sebelum kalau tutup nggih? Nah tenggini hadis, nanti hadisnya berikutnya, nanti harusnya diterangkan di dalam hadis berikutnya. Yang kurang tepat niku adalah nepuk dulu baru takbir. Nah padahal di zaman Rasulullah SAW niku Allahu Akbar, namun ditepuk seperti itu. Yang saya lihat di Solo itu ditepuk dulu baru takbir. Padahal nanti hadisnya tapi masih minggu depan ya. Nanti ditepuk dulu, takbir dulu baru tepuk. Harusnya seperti itu. Ya? Oh, nganu nggih. Berdua saja pertanyaannya tadi, Pak. Kalau berdua saja kan cedak. Cedak, nggih. Nggih. Kalau misalkan jamaah yang mendahului gerakan imam batal. Baik mendahului atau terlalu terlambat 2 kali gerakan rukun maka sholatnya batal.
Kecuali kalau ada sebab-sebab nanti akan kita jelaskan 2 minggu lagi. Kalau terlambat atau kecepatan batal. Sami kalau sholat mayit, jenengan Allahu Akbar, imamnya sudah takbir yang ketiga, jenengan kok baru takbir pertama, batal karena ketinggalan 2 takbir. Sama dengan sholat mayit, nggih. Sampun nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi qailun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'izzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'alihi hamidun, ya man huwa fi dzatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir an ashtariya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.